Assalamualaikum Sobat Ngoceh, welcome to my podcast Ngoceh. Dan ini adalah Ngoceh 30 Hari Project Ramadan dari gue, Ninat Ika Syifa. Enjoy! Oke, hari ini adalah hari pertama puasa. Jadi gimana nih Sobat Ngoceh puasa hari pertamanya? Semoga lancar-lancar aja ya sampai nanti berbuka puasa. Well, tahun ini Ramadan memang berasa beda banget, ya nggak sih? Karena bukan mungkin lagi sih, tapi memang karena COVID-19 sedang merajalela di dunia saat ini. Ya, banyak banyak banget kegiatan yang cuma bisa kita temuin pas bulan Ramadan pada akhirnya ditiadakan guna mencegah penyebaran COVID-19 ini. Tapi demi keselamatan banyak orang ya kita harus patuh lah ya sama anjuran pemerintah setempat. Semoga dunia bisa kembali seperti semula sebelum COVID-19 menyerang. Ya nggak? Amin, aminin dong. Iya. Oke, gimana nih hari pertama puasanya? Ngapain aja sampai buka puasa nanti? Apakah ada yang working from home mungkin kayak gue, atau mungkin ada yang nonton drakor pelakor gitu kan? Lagi hits banget gak sih itu drakor pelakor, atau mungkin ada yang lagi ribet nyusun project Ramadannya tahun ini. Gue lihat segelintir orang banyak yang bikin project Ramadan juga, dari mulai nulis, terus ada yang juga bikin podcast, ada juga yang kayak bikin project sosial dengan memberi bantuan kepada yang membutuhkan, apalagi di saat dunia sedang seperti ini ya kan. Itu keren banget sih, karena gue sendiri juga belum melakukan apapun nih dengan kondisi kita seperti sekarang ini. Tapi ya, orang baik itu selalu ada, orang baik itu selalu mengajak, jadi pasti akan banyak orang-orang yang terbantu dengan kebaikan orang-orang tersebut. Amin. Oke, di video kali ini gue singkat aja sih, karena ini cuman seperti pengenalan aja. Karena sebelum gue ngoceh lebih lanjut selama 30 hari ke depan, kayaknya gak enak kan kalau misalkan gue gak menjelaskan lebih lanjut tentang project Ramadan tahun ini. Jadi gue sedikit cerita, project Ramadan gue ini sudah berlangsung sejak tahun 2018. Pertama kali itu terjadi di tahun 2018, dan lanjut di 2019, lanjut lagi di 2020 tahun ini. Jadi udah mulai dari 1439, 1440 sampai 1441 Hijriah tahun ini. Tujuannya apa sih gue bikin project Ramadan ini? Pertama, gue pengen banget selama Ramadan gue itu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Karena sebelum project Ramadan ini ada, hal yang gue lakukan adalah tidur-tiduran aja nunggu buka puasa, atau enggak ya udah kerja begitu aja gitu kan. Gak ada hal-hal bermanfaat yang bisa gue kenang di kemudian hari. Nah, itu juga alasan gue kedua, supaya gue punya arsip untuk melihat apa sih kegiatan gue selama bulan Ramadan. Biar bisa ngeliatin nih, nah ini kan kalau gue udah punya anak itu kan, nah ini mama lo waktu 1441 Hijriah mama pertama kali nih bikin podcast ke YouTube. Adalah intinya hal-hal yang bisa gue dengar kembali di kemudian hari. Sayang banget gak sih kalau misalkan berlalu begitu aja Ramadan kita. Terus yang ketiga, gue juga ingin membuat diri gue makin giat membaca, karena membuat konten itu bukan sesuatu yang mudah. Lo nggak bisa cuma baca dari satu sumber, banyak sumber yang harus lo baca, lalu lo compile dan jadikan sebuah konten untuk bisa dinikmatin orang banyak gitu. Makanya content creator itu bukan sebuah profesi yang main-main sih kalau menurut gue. Bahkan kalau youtuber yang udah terkenal pun mereka punya tim yang memang fokus untuk bikin konten. Ya selain Raditya Dika gitu kan, Nancy Judge, mereka punya tim yang untuk nyari banyak sumber untuk di-compile dan kemudian dibawakan oleh sang empunya YouTube gitu. Jadi ya, dengan gue akhirnya membuat podcast ini, gue akhirnya akan membuat konten, dan saat gue buat konten banyak hal yang harus gue lakukan seperti membaca dan segala macam, dan itu bermanfaat bagi gue, banyak nambah wawasan gue ya kan. Itu sih tujuannya. Lalu ya bisa begitu gue ingin jadi produktif, lalu juga ingin ini menjadi sebuah pengingat, karena kadang kita suka nggak sadar bahwa pengingat terbaik adalah diri kita sendiri. Kenapa bisa lupa kalau misalkan kita bisa mengingati diri sendiri? Karena kita nggak ngerekam itu. Saat ini terekam, pas gue denger lagi di kemudian hari, wah ternyata lo pernah berpikir seperti itu ya Nat. Thanks ya Nat udah ngerimain gue di saat gue seperti ini gitu. Jadi karena gue bisa ngedengerin apa yang gue katakan di masa lampau, itu ya kurang lebihnya bisa mengingatkan gue di saat-saat sulit gue di masa depan. Inginnya seperti itu. Dan itu memang benar-benar terjadi loh teman-teman.
banyak bener-bener terjadi saat gue ngedengerin podcast gue di masa lampau. Ternyata ini bisa jadi pembelajaran gue dan ngebuat gue kalem gitu kan di masa yang sedang gue jalani. Lalu gue juga ingin, ini sih hope-nya ke orang lain ya gitu, gue ingin juga podcast ini sebenarnya jadi temannya teman-teman, temannya teman-teman, teman dengarnya sobat ngoceh saat lagi pulang perjalanan ke rumah, ataupun lagi ngabuburit, atau lagi kayak killing time di dapur nyiapin masakan gitu buat buka puasa. Ya pokoknya sambil nunggu buka puasa gitu, podcast ini bisa jadi teman dengar ya teman-teman semua gitu. Berharapnya sih seperti itu. Tapi ya itu adalah harapan gue yang paling, menurut gue paling paling tinggi banget sih, ekspektasi yang tertinggi yang gue buat saat gue melakukan proyek Ramadan ini. Tapi nggak apa-apa dong, setiap orang kan punya hak untuk bermimpi, ya nggak? Oke, itu sih alasan kenapa gue membuat proyek Ramadan, dan gue ingin ini benar-benar istiqomah sampai gue nanti meninggal gitu kan. Karena dengan menciptakan sesuatu, gue akan bisa dikenang oleh orang lain, ya entah siapapun orang itu. Jadi serem ya ngomongin meninggal. Tapi ya itulah, kadang kita kan nggak tahu kita kapan dipanggil oleh Allah ya kan. Dan lanjut aja, gue bakal ngomongin tentang konten yang akan gue angkat di proyek Ramadan tahun ini. Sebenarnya gue udah pernah share di IG gue ya kan, bikin video singkat. Tapi gue mau bahas sedikit lagi, bahas lebih dalam lagi di video kali ini. Yang pertama, gue akan ngangkat sebuah konten judulnya soft skill. Mungkin banyak orang yang udah tahu kalau gue sangat suka banget sama soft skill. Kenapa? Karena menurut gue soft skill itu adalah penolong diri gue yang gak pinter-pinter amat. Gue itu gak pinter-pinter amat, tapi gue akhirnya tertolong bisa seperti ini karena gue belajar soft skill. Belajar ngomong, terus belajar adaptasi, belajar ya berpikir cepat, belajar tidak panikan kayak gitu kan, lewat soft skill gitu. Ada satu buku yang merupakan buku pertama gue, buku yang bikin gue terbantu banget dalam ngedalamin soft skill, yaitu buku The Advantage. Dan ini adalah karyanya Emma Suprince. Jadi kebetulan Mbak Emma ini adalah orang yang memang pakar soft skill di luar sana. Jadi buku dari luar negeri ya, iyalah namanya The Advantage gitu kan. Buku ini membahas tentang 7 soft skill yang bisa ngebantu orang untuk bisa jadi lebih maju ketimbang orang banyak. Dan 7 soft skill itu akan gue pecah dalam 7 episode yang akan gue bahas setiap episodenya. Berharapnya ini bisa ngebantu teman-teman semua juga yang punya tujuannya sama dengan gue, yang pengen nih lebih outstanding ketimbang orang lain yang gak mau jadi ordinary person aja gitu. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang punya tujuan serupa dengan gue. Lalu yang kedua ada identify yourself. Identify ourselves, karena gue juga mau mengidentifikasi diri gue. Banyak banget di luar sana tes-tes singkat yang membantu kita untuk mengetahui sebenarnya diri kita tuh seperti apa sih. Apakah kita leader yang baik, atau apakah kita teman yang baik, apakah kita extrovert atau introvert atau ambivert. Walaupun terakhir gue baca ambivert itu ternyata gak ada, teman-teman. Ya banyak tes-tes yang kayak gitu yang menarik banget gak sih kalau misalkan kita ikutin. Kayak lu pengen tahu sebenarnya diri lu tapi lu nggak tahu toolsnya gitu kan. Dan di sana ternyata banyak banget tools untuk bisa ngeidentifikasi diri kita tuh seperti apa. Serunya gue sedikit cerita untuk bisa mengemas ini menjadi sesuatu yang menarik. Gue ini terinspirasi dari podcastnya orang Thailand, dan ini direkomendasiin sama adik gue. Jadi namanya itu, gue lupa nih cara nyebutinnya, karena kalau misalkan salah nyebutin bisa salah arti, tapi ya semoga bener ya. Jadi gue terinspirasi dari Kamni di podcast, bener gak ya, Kamni di podcast. Jadi benar, kita bakal baca tools untuk identify ourselves itu dalam bahasa Inggris, dan misalkan ada vocabulary ataupun kosakata yang emang aneh atau kayak rare gitu untuk didengar oleh orang Indonesia, gue akan mengulang itu, spelling itu, dan gue akan kasih tahu artinya, sehingga tanpa sadar saat kita mengidentifikasi diri kita sambil belajar secara psikologi atau psikotes gitu ya, kita juga sedang belajar bahasa Inggris. Dan ini kayak seru banget, makanya gue bilang identify ourselves, karena gue juga belajar mengidentifikasi juga di sini, dan juga belajar bahasa Inggris bareng dengan sobat ngoceh kayak gitu. Anjay nggak tuh. Terus yang ketiga adalah konten yang paling gue suka tahun ini, karena konten ini gak hanya berasal dari gue tapi juga mengajak teman-teman yang mau berpartisipasi
Walaupun awalnya gue berharap ada 14 cerita yang masuk, tapi sampai saat ini gue baru mendapatkan 7 cerita, tapi nggak apa-apa. Eh, karena dengan udah dapat 7 cerita pun gue udah seneng banget gitu. Jadi 7 cerita ini terdiri dari konten yang move up maupun your biggest secret. Jadi move up ini ngebahas tentang orang-orang yang menghadapi masa-masa tersulit dia, yang benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya, tapi bisa menghadapi itu dan sekarang malah menginspirasi banyak orang. Dan gue udah baca beberapa cerita dari teman-teman terkait dengan move on, dan gue terinspirasi dengan cerita teman-teman, dan gue nggak sabar banget untuk ngebawain itu di podcast ngoceh 30 hari tahun ini ya. Lalu ada juga your biggest secret, ada cerita yang tentang orang ngerasa ini adalah I won't share this to anyone, tapi ternyata mereka berani dan mau gitu mempercayai gue untuk nge-share cerita ini gitu kan, dengan harapan apapun kayak gimana ya, dari biggest secret ini apapun apa ya, kesulitannya, bahwa banyak hal-hal yang bisa lo tarik dan bisa jadi pembelajaran hidup lo. Dan mereka yang mengirimkan ini nge-share ini dengan tujuan seperti itu. Berharap banget teman-teman yang punya kejadian serupa, berharap banget untuk teman-teman yang menghadapi masalah serupa itu bisa bangkit dan menghadapi dengan cara mereka. Jadi tanpa sadar sebenarnya ada loh orang-orang di luar sana yang peduli sama kalian kayak gitu, dengan cara, tapi mereka enggak, maksud gue gini, tapi bingung bagaimana caranya untuk meyakini kalian karena mereka sendiri tidak mau membuka rahasia pribadinya kayak gitu. Dan gue berharap sih dengan konten ini bisa support secara diam-diam ya enggak karena kan memang semuanya di hidden gitu ya. Itulah konten dari Move Up dan Your Biggest Secret. Gue akan ngebacain 7 cerita tersebut dengan harapan yang sudah gue bilang tadi. Gue gak sabar banget. Thank you juga ya untuk teman-teman yang udah mempercayakan ceritanya ke gue dan mau memberikan izin untuk nge-share 7 cerita tersebut ke teman-teman pendengar dari podcast Ngoceh. Thank you so much. Lalu yang keempat ada konspirasi. I'm such a conspiracy lover. Gue suka banget sama konspirasi karena gue pribadi adalah orang yang sangat skeptis, yang gak mau percaya begitu aja omongan orang ataupun pemberitaan yang sudah diakui oleh media nasional ataupun internasional gitu. Gue akan mencoba untuk baca beberapa sumber dan pada akhirnya gue menemukan banyak ilmu. Jadi gitu, kenapa akhirnya gue mencoba mengangkat konspirasi ini? Karena banyak hal-hal menarik untuk diocehin terkait dengan konspirasi. Dan konspirasi itu gak selamanya negatif, bukan orang-orang yang tidak bisa menerima fakta, no gitu kan. Konspirasi ini sebenarnya mainnya ada titik tengahnya, ya gak sih? Setiap hal itu kalau misalkan lu ambil sisi positifnya, ya itu akan bermanfaat bagi lo, gak usah ngambil atau pusing-pusingin sisi negatifnya. Karena kalau misalkan lo adalah seorang yang suka konspirasi, lo adalah orang yang mau belajar dari banyak hal, karena kan kalau baca konspirasi itu banyak banget teorinya, jadi kita nge-compile dari banyak teori, ada teori A, teori B, teori C gitu kan. Terus yang kedua, lo juga adalah orang yang skeptis gitu, nggak gampang percaya hal-hal yang itu aja. Yang ketiga, lo juga belajar untuk gak gampang kemakan hoax, gak gampang kemakan berita yang sebenarnya tidak terjadi. Itu sih 3 hal utama yang bisa lo dapatkan saat lo belajar atau bukan mendalami tertarik dengan hal-hal yang berbau konspirasi. Itu seru banget dan juga nambah wawasan, karena dengan lo belajar konspirasi lo akan belajar tentang budaya lain, terus nambah wawasan juga, karena ternyata orang, misalkan konspirasi ini datang dari negara Spanyol, ternyata di negara Spanyol tuh seperti ini loh, atau berasal dari Amerika, ternyata di Amerika seperti ini, atau enggak berasal dari Korea, ternyata budaya di Korea kayak gini. Jadi tanpa sadar sebenarnya banyak banget efek samping yang lo dapatkan saat lo baca-baca atau ngebahas tentang konspirasi. Tapi yang penting lo bisa control yourself untuk gak terlalu terjerumus ataupun gak terlalu yang fanatik banget dengan konspirasi. Cukup ngebatasi diri di tengah-tengah gitu loh, yang gak usah lebay banget tapi juga yang gak usah jijik banget sama konspirasi. Jadi gue akan bahas itu di tahun ini. Sama sebenarnya tahun 2018 gue sempat bahas konspirasi juga, ngebahas tentang kematian Ratu Elizabeth, terus juga ngebahas tentang The Beatles. Banyak banget yang gue bahas, ada 5 konten konspirasi di tahun 2018, dan itu gue akan kembali dengan tema konspirasi yang berbeda kayak gitu. Semoga itu bisa menghibur ya sambil nunggu buka puasa ya kan. Oke, itu aja sih pengenalan, introduction.
introduction singkat dari podcast gue. Jadi setiap harinya gue insya Allah akan nge-upload ini semua di YouTube jam 3 sore maupun di Spotify jam 3 sore. Teman-teman bisa cek di Spotify. Jadi teman-teman buka Spotify terus klik di search kolom searchnya itu podcast ngoceh, ntar keluar yang podcast ngoceh by Ninet Nia, dan di situ teman-teman bisa ngedengerin podcast gue secara audio. Tapi kalau teman-teman mau nonton juga videonya, bisa buka di YouTube dengan cara cari channel gue yaitu Ninet Nia. Dan disitulah akan gue upload terus setiap jam 3 sore sampai 30 hari ke depan untuk konten di Project Lebaran Podcast Ngoceh 30 hari. Itu aja sih untuk video kali ini. Semoga, gue berharap banget, semoga banget project kali ini bisa bermanfaat gak hanya untuk diri gue tapi juga untuk teman-teman semua. Dan jika teman-teman ngerasa wah kayaknya podcast ini oke juga nih, bisa bantulah untuk di share di sosial medianya kayak di IG story atau di gimana lah, pokoknya bisa bantulah untuk nge-share podcast gue. Dan jangan lupa kalau misalkan dengerin di Spotify, jangan lupa follow podcast Ngoceh by Ninet Nia. Kalau nonton di YouTube, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Oke, itu aja Sobat Ngoceh untuk video kali ini. Thank you so much udah mau ngedenger sampai habis. Dan ya, kita tetap semangat ya untuk 30 hari ke depan. Jangan lupa untuk tetap di rumah aja. Pokoknya jangan kemana-mana dulu ya sampai COVID ini berakhir. Oke, tetap sehat, tetap semangat sampai hari ke-30. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum Sobat Ngoceh. Bye-bye.